Assalamualaikum, hari ini jam 7.30 saya sudah ada di SD As-Salam. Alhamdulillah, SD As-Salam yang berada di lokasi kota Bandung, tepatnya Jalan Sasak Gandung, memiliki bangunan yang cukup mega. Alhamdulillah ini terhalang oleh jalan, saya berada posisinya di dua bangunan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, ada ya Bapak Guru. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Hari ini saya mau bertemu dengan guru agama atau siapapun yang ada. Ayo Bapak bangga. Assalamualaikum. Ini ruangannya luar biasa, bagus sekali. Ini SD As-Salam. Oh, visi misinya luar biasa ya Pak. Misi misinya adalah membina akhlak meraih prestasi berwawasan global berdasarkan IMTAK dan IPTEK dengan menjunjung kearifan, karakter budaya serta peduli lingkungan. Di sini ada tata tertib peserta didik. Oh, luar biasa. Ini dengan bangunan yang sangat representatif. Bangunannya mega. Alhamdulillah. Pak, peserta didik kita ada berapa nih Pak? 800 lebih. Alhamdulillah. Kita akan masuk ke ruang kepala sekolah dan guru-guru. Luar biasa. Banyak sekali piagam yang terpampang di sini. Ini hasil karya anak-anak Pak ya? Alhamdulillah. Di sini hari ini kebetulan akan dibagi rapot, jadi suasananya sudah mulai sepi. Sedang di kelas menyiapkan rapot masing-masing dan peserta didiknya sedang PJJ ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu dengan Bapak Haji Budiono. Waalaikumsalam, apa kabar Bapak? Baik, mangga Ibu, ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah. Bapak ini di sini sebagai apa Pak? Sebagai PKS ataupun Wakase Keagamaan. Alhamdulillah, Wakase Keagamaan Pak ya. Pak, kok ada Wakase Keagamaan ya? Kalau di sekolah lain tuh kita yang mendengar tuh kurikulum, sarana, prasarana, kesiswaan. Kok sini keagamaan itu maksudnya bagaimana Pak? Iya, di sini kebetulan di SD As-Salam kegiatan keagamaan itu sangat kompleks dan sangat rinci gitu ya. Mohon maaf, bukan berniat untuk sombong ataupun ria, karena memang tuntutan di SD As-Salam ini tuntutan dari masyarakat itu sangat diharapkan sekali tentang program keagamannya. Oleh karenanya program keagamaan di SD As-Salam itu sangat luar biasa. Luar biasa Pak ya. Bapak, kita ingin sambil ngobrol, boleh duduk santai Pak? Saya mau melihat di sini ya. Alhamdulillah, ini ruangan Bapak ya Pak ya? Ini ruangan saya biasanya kalau tidak mengajar, maka menyiapkan program-programnya di sini. Alhamdulillah. Program apa saja Pak? Tadi saya mendengar dari Bapak Guru 800 siswa Pak ya. Kemudian Bapak juga sebagai Wakasek Keagamaan. Boleh Pak, program-program Wakasek Keagamaan itu apa saja Pak? Ya, jadi selain mengajar agama, juga saya merangkap juga sebagai Wakasek Keagamaan, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan yang diterapkan sama yang dijalankan oleh sekolah, terutama dalam hal ini pembinaan karakter siswa. Nah, pembinaan karakter siswa ini terangkum di dalam program PPNP. PPNP itu adalah program penanaman dan penilaian nilai-nilai positif. Nah, di sana itu terangkum semua karakter tentang anak-anak, terutama karakter yang bernafaskan Islam. Nah, di sana juga terangkum atau masuk semuanya, mulai kegiatan siswa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, contohnya misalnya anak-anak bangun tidur, nah itu terkontrol bagaimana dia tata cara bangun tidurnya, apakah memakai doa atau tidak. Kemudian setelah bangun tidur, merapihkan tempat tidurnya, kemudian sholat subuh, mandi, sarapannya dengan memakai doa, mau makan, dan setelah makan. Oh, itu terekam Pak ya sama anak-anak. Alhamdulillah. Intinya kegiatan anak-anak
pembiasaannya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu terekam yang namanya PPNP. PPNP Nah, Pak ya. untuk PPNP, program PPNP ini selama pandemi 2 tahun terakhir ini kita menggunakan aplikasi yang bisa digunakan menggunakan HP-nya masing-masing. Untuk sebelumnya itu ada buku namanya buku Buku PPNP. apa Pak itu? Buku PPNP. Buku PPNP. Isinya boleh dilihat Pak, itu isinya Nah, apa ini saja? Isinya kegiatan keseharian. Kegiatan keseharian. Coba kita Keseharian dengarkan. mulai dari tiba di sekolah dan seterusnya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oh, Hanya ini alhamdulillah. sebagian saja. Nah, tetapi yang lebih lengkapnya itu di aplikasi itu. Di aplikasi. Oke. Gitu. Ini program yang luar biasa Pak ya. Berarti ini salah satu unggulan dari sekolah SD SD As-Salam. Betul, Bu. Selain PPNP Pak nih, kira-kira ada program apa yang kira-kira bisa selain anak-anak didik terima? Iya, betul. Selain PPNP juga program wajib yang harus dijalankan oleh siswa dan memang itu program dari sekolah, yaitu adalah P2K. P2K itu program pemberantasan baca tulis Al-Quran. Artinya anak-anak itu keluar dari SD As-Salam sudah pasti harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian ada plusnya. Plusnya itu anak-anak keluar dari SD As-Salam kelas 6 itu harus targetan hafal 3 juz. 3 juz ya. 3 juz itu yang pertama juz 30, kemudian juz 29 dan surat-surat pilihan. Nah, sebagaimana kemarin kita laksanakan pengetesan ataupun pentasihan tahfidz Quran itu sudah kita laksanakan di bulan Desember, tepatnya tanggal 13 sama tanggal 14 kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar dan itu disaksikan ataupun dilihat oleh pengawas kita yaitu Ibu Koko. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu program yang luar biasa Pak ya. Di tengah-tengah, maaf nih, sekarang tuh seperti menurun sekali pandangan orang terhadap agama, pesantren. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan salah satu kepala sekolah, saya jadi ragu nih menyekolahkan anak-anak di pesantren. Bagaimana pendapat Bapak dengan situasi hari ini? Iya, alhamdulillah di As-Salam itu memang tidak terganggu nampaknya dengan ada isu-isu yang seperti itu, karena memang kita melaksanakan program keagamaannya itu dengan bukti dan orang tua bisa mengkontrol apapun kegiatan yang ada di sekolah yang ada di SD As-Salam. Jadi komunikasi kita itu dengan orang tua sangat cair di setiap waktunya. Apabila ada kegiatan apapun itu pasti disampaikan dan orang tua paham dan sudah tahu dengan program-programnya yang sudah pasti ada keterjaminan dari sekolah, dan itu pun orang tua sangat percaya kepada kita. Alhamdulillah selama ini. Alhamdulillah ya, kepercayaan kepada sekolah dari masyarakat sudah sangat bagus, khususnya untuk SD As-Salam. Nah, barangkali Bapak nih, kita kan mau tidak mau ya hidup di masa ini. Menurut Bapak nih, ada nggak sih tantangan yang dirasakan oleh SD As-Salam dalam membina putra-putri kita, Pak? Ya, tantangannya sama mungkin dengan sekolah-sekolah yang lainnya di masa pandemi ini. Memang untuk terutama praktek baca tulis Al-Quran itu memang sedikit ada terkendala ketika kita salah satu contohnya menerapkan yang namanya makharijul huruf, karena makharijul huruf itu tidak bisa dilakukan secara daring sepenuhnya, tetapi walaupun bisa itu tidak semaksimal dengan adanya belajar tatap muka. Tetapi sekarang selama 2 bulan terakhir sudah ada tatap muka, alhamdulillah itu bisa meringankan beban guru-guru agama untuk mempelajari lebih rinci lagi tentang pembelajaran Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembinaan karakter sendiri memang tantangannya kita harus senantiasa komunikasi dengan orang tua, di mana komunikasi yang intens itu akan menyambungkan menyambungkan benang-benang di antara kita yang terputus. Ketika benang-benang itu tersambung dengan baik, terkoneksi dengan baik, maka pembinaan karakter itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Itu tantangan yang lainnya yang mungkin
lingkungan yang sudah baik ini, yang islami, kemudian yang sudah baik, ketika kembali ke rumah memang sedikit ada perbedaan karakter di sini di sekolah dengan di rumah. Tetapi lagi-lagi dengan adanya komunikasi yang baik antara sekolah yang diwakili oleh wali kelas, guru-guru agama kita sendiri, dan semua stakeholder yang ada di SD Asalan dengan pihak rumah, dengan orang tua, itu insya Allah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama kita dengan siswa, dengan orang tua dalam membina mereka akan terus berjalan di SD Asalam ini, Pak. Barangkali ini ada guru agama nggak, Pak, yang saya bisa wawancara hari ini? Ingin saya bertanya juga ke guru agama. Boleh, mungkin ini ada salah seorang guru agama juga. Alhamdulillah, ada Bapak ya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa nih? Pak Syihab. Alhamdulillah Bapak tadi itu Bapak Haji Budiono ya sudah menerangkan bagaimana program sekolah ini yang luar biasa. Nah Bapak, aplikasi di kelasnya nih bagaimana Pak, kira-kira bisa berjalan dengan baik? Itu kan tadi programnya, nah pelaksanaannya bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ini pembelajarannya anak-anak kan sebagaimana kebijakan dari pemerintah, sebagian masuk, 50% masuk, dan 50% lagi di rumah masing-masing. Ada pembelajaran hibrid. Bagaimana itu hibrid Pak maksudnya Pak? Sekarang itu Zoom meeting, kemudian di setiap kelas itu difasilitasi InFokus. Jadi bisa bertatap muka semuanya meskipun sebagian di dunia maya. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Guru pun yang awal mulanya mungkin agak ribet, aneh juga karena itu penyesuaian. Alhamdulillah sekolah memfasilitasi sehingga memudahkan para guru semua untuk semuanya belajar bareng. Yang tadinya kelas bawah itu yang di sekolah selesai, tinggal yang di rumah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Akhirnya ada metode yang cukup bagus juga dan bisa diimplementasikan, yaitu hybrid ya. Sebagian di rumah, sebagian di sini, akan tetapi pelaksanaannya berbarengan. Persamaannya berbarengan. Jadi di dalam kelasnya Bapak dengan siswa berapa persen Pak? 50%. Oh, siswa yang lain di luar di rumah dengan melihat kita lewat Zoom Pak ya? Di Zoom, kemudian yang di kelas pun bisa melihat teman-teman yang di rumah karena menggunakan InFokus dan dengan layar yang cukup besar Pak ya. Alhamdulillah. Itu anak-anak Pak biasanya nih, kalau yang saya tahu dari orang katanya ada yang tiduran, ada yang ngantuk, itu tidak terlihat Pak ya. Mereka semangat kelihatannya gimana Pak? Iya, disinilah peran guru itu sangat harus bisa melihat karakter anak masing-masing. Bahkan kami sudah komitmen di SD Salam ini kepada anak-anak itu ketika pengabsenan atau pembelajaran tidak ada satu anak pun untuk menutup Zoom-nya, layarnya terbuka. Mungkin 1-2 itu pasti ada. Ada. Anaknya ya mungkin ya lelah, atau karena sekarang kan anak itu termasuk permasalahan orang tua ketika mereka curhat malam itu jarang tidur. Ternyata karena memang anak itu dibebaskan sekarang dengan handphone itu. Nah, sekolah itu membutuhkan bukan hanya 100% diserahkan kepada anak. Inilah tugas kita semua. Jadi kalau untuk pembelajaran memang dianjurkan anak untuk memegang handphone sendiri. Tetapi di luar itu kami menyarankan tolong tidak dibebaskan pada orang tua sehingga bisa memanfaatkan waktu untuk terus belajar. Tapi kenyataannya hari ini justru karena orang tua pun mungkin tanpa sadar dia memberikan seutuhnya, mempercayakan kepadanya, akhirnya mereka lebih asik, lebih enjoy, bukan hanya belajar dengan gadgetnya, tapi ternyata banyaknya gamenya. Tantangan hari ini bagi semua guru, terutama dengan orang tua. Di sini pentingnya terus komunikasi guru dengan orang tua itu, bagaimana terutama mengontrol anaknya masing-masing. Kalau di sekolah insya Allah terkontrol. Bahkan kepada guru-guru pun sekarang dianjurkan sebelum anak meskipun ke sekolah bawa HP, dianjurkan masukkan dulu, dikumpulkan semuanya HP-nya. Karena ketika tidak dikumpulkan tetap mereka itu guru-guru menyampaikan anak asik dengan handphonenya. Dan kami pun dipantau di CCTV sekarang. Makanya siapa anak ketika pengajian pagi itu siapa yang ikut berdoa, siapa yang enggak. Kalau yang enggak berarti saya tekankan ke wali kelasnya agar mereka itu semuanya ikut berdoa, ikut pengajian. Intinya
belajar dengan baik sebagaimana mestinya. Alhamdulillah luar biasa. Bapak kan kemarin kita 2 tahun tuh mereka di rumah ya. Iya. Kita di sekolah. Ada perubahan yang mendasar nggak Pak yang terlihat misalnya? Kok begitu masuk sekolah anak menjadi diam, anak menjadi dan sebagainya apa betul. mungkin? Itu 2 tahun itu, masya Allah, ternyata karakter anak pun sangat berubah. Oh, berubah ya. Termasuk anak-anak yang tadinya hafalannya cukup bagus, dalam hal-halnya apapun pembelajaran hebat, ternyata ketika masuk itu terdeteksi mereka jadi ada penurunan. Ini tantangan guru ketika terutama tantangan pendidikan terutama. Iya. Ternyata belajar di sekolah itu lebih efektif. Lebih efektif, dia ada anak itu lebih keteladanan mudah Pak ya. memahami pembelajaran materi yang disampaikan oleh guru. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak kita kan Januari masuk kembali. Amin, Itu amin. kemungkinan bagaimana Pak? 100% atau bagaimana belum ya? Kemarin kebetulan saya mengikuti workshop di Grand Pasundan dengan PLT Wali Kota, bahkan dengan DPR RI di Komisi 10. Beliau pun menyampaikan mudah-mudahan Februari itu sudah 10%, baik itu PLT Wali Kota ataupun DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan. Alhamdulillah. Ya, itu yang sangat diharapkan oleh para guru, terutama dinas pendidikan semuanya. Betul dan mudah-mudahan intinya kan ya. akan 10% manakala pandemi ini atau wabah ini sudah tiada. Ya, kita berharap saja, berdoa, karena bagi Allah itu sangat mudah untuk menangani semua itu. Betul alhamdulillah. Jadi itu ya harapan kita, mudah-mudahan pandemi berakhir dan kita bisa melaksanakan program-program kita di sekolah SD Aslam. Terima kasih Pak Sihat, terima kasih ini Bapak Pembina Keagamaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.